Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Huli, dia sebenarnya adalah anggota suku Griffon sekarang, dan tidak ada hubungannya dengan suku Tianhu. Karena tidak masalah, Tian Xianglong dari keluarga Fox Wang Ting hari itu, serta hukum perlindungan kanan dan kiri, secara alami tidak dapat terus menemaninya untuk melindunginya. Oleh karena itu, Fox Lee dengan hati-hati memilih Griffin Warrior untuk dijadikan tunggangannya. Griffon ini baru berusia lebih dari 30.000 tahun ini, dan kekuatannya tidak kuat, hampir tidak dapat dibedakan dari para prajurit Griffon biasa. Namun, Griffin ini memiliki kekuatan sihir yang gila untuk berkumpul bersama. Meng Yi terdengar bahwa kekuatan supranatural Kiki ini tampak sangat umum, bukan masalah besar. Tapi nyatanya, energi yang terkumpul ini bukan aura biasa, tapi semangat juang di medan perang. Di medan perang, badai bergolak dan jutaan tentara akan berkumpul bersama untuk menghembuskan semangat bertarung yang tak ada habisnya. Di bawah aglomerasi Ki dan kekuatan magis, semangat juang ribuan pasukan akan bertemu menjadi satu, dan kekuatan destruktif yang tak tertandingi akan meletus. Ketika Griffin ini bergegas ke garis depan, dan pasukan diatur dalam sebuah kerucut, kekuatan tempur seluruh pasukan akan mengembun padanya, dan kekuatan kehancuran akan meletus. Di bawah kekuatan mengumpulkan energi, pasukan yang diperintahkan oleh Griffon ini benar-benar tak terhentikan. Bahkan jika sebuah gunung berdiri di depan roh bertarung yang tak terbatas, itu akan diledakkan dari lubang. Dapat dikatakan bahwa di masa normal, kekuatan Griffon ini rata-rata. Tapi begitu berada di medan perang, dia bisa memadatkan semangat juang jutaan tentara untuk dirinya sendiri dan menjadi jenderal yang tak terkalahkan. Menurut catatan sejarah, Kaisar Surgawi Griffin, di medan perang, tidak pernah memiliki lawan. Bahkan para leluhur pun mungkin tidak berani berada di medan perang dan bertarung melawannya. Dengan kata lain, di medan perang, semangat juang dan satu tubuh dari 10 juta pasukan dikumpulkan. Kaisar Surgawi Griffon ini memiliki kekuatan leluhur. Dipilih oleh Putri Yun sebagai gunung militer tertinggi, prajurit Griffon tidak bisa menutup mulutnya dengan gembira. Anda harus tahu bahwa kekuatannya tidak berpengaruh dalam keluarga. Seluruh suku Griffon, yang berada dalam peringkat 100.000 master teratas, tidak memiliki namanya sama sekali. Sebagai Griffon wanita, kekuatannya sulit untuk bersaing dengan Griffon pria. Selain itu, kekuatan gaibnya hanyalah kekuatan gaib tingkat rendah yang paling umum. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun kecuali Huli yang tahu bahwa kekuatan supernatural Kikinya dan kekuatan supernatural Juling sangat berbeda. Mengumpulkan kekuatan gaib adalah mengumpulkan aura langit dan bumi, yang dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Dan kekuatan pengumpulan Ki Griffon ini bukanlah aura langit dan bumi, tetapi semangat juang di medan perang. Prajurit Griffin yang telah mengumpulkan kekuatan magis pasti peringkat di atas 100.000, dan yang tertinggi bahkan dapat peringkat di atas 10.000. Dan aura kekuatan Griffin ini tidak dapat mengumpulkan aura sama sekali, jadi kecepatan kultivasi sangat lambat dan kekuatannya tidak dapat ditingkatkan. Sebagai Griffon betina, levelnya tidak bisa ditingkatkan, jadi kekuatannya hanya bisa di peringkat lebih dari 200.000, yang dianggap berada di menengah ke bawah. Karena itu, dipilih oleh Huli benar-benar langkah maju. Ki mengumpulkan kekuatan magis, satu-satunya hal yang bisa mengumpulkan adalah semangat juang. Jika Anda ingin mengumpulkan semangat juang, Anda harus berbaris tentara dan menjadi jenderal di tentara. Jika tidak, bahkan jika Anda dapat mengumpulkan semangat juang, itu hanya tersebar, dan sulit untuk membuat iklim. Ketika seluruh pasukan dalam formasi dan tentara dalam formasi secara aktif mengumpulkan semangat juang ke arahnya, dia bisa mengumpulkan semangat juang lebih baik dan mengendalikan semangat juang. Tentu saja, jumlah pertarungan juga terkait dengan kekuatannya. Di negara bagian Griffin ini, Anda dapat mengumpulkan hingga 3.000 pasukan, dan tidak lebih. Bagaimanapun, keadaan Griffon saat ini masih terlalu rendah, tidak mungkin untuk mengumpulkan terlalu banyak semangat juang. Dengan peningkatan terus-menerus dari dunia, jumlah semangat juang yang dia dapat kumpulkan secara bertahap akan meningkat. Pada level tertinggi, dia dapat memadatkan hingga 30 juta roh tempur bersama, bahkan jika dia dihadapkan dengan makhluk tingkat leluhur, itu tidak akan pernah jatuh. Mengumpulkan kekuatan magis, dan suku Griffin individu terkuat, hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Ada banyak cara untuk mengumpulkan energi dan bertemu. Karena itu, semakin kuat kekuatan individu, semakin kuat semangat juang individu tersebut. Karena itu, Kaisar Griffon dikenal sebagai tuan pertama di medan perang. Kekuatan magis Kaisar Griffon belum dikembangkan dengan baik, itu hanya anggota keluarga Griffon yang paling umum. Mengemudi Kaisar Griffon, Huli sebenarnya lebih bahagia darinya.
Setelah mencari begitu lama, akhirnya, salah satu dari 3 kaisar klan setan masa depan akhirnya ditemukan olehnya. Bahkan, Kaisar Griffon, salah satu dari 3 kaisar klan iblis, sekarang adalah gunungnya. Siapa yang bisa percaya? Pada saat ini, kalian berdua menatapku, dan aku melihatmu, keduanya sangat bahagia, semakin kamu saling memandang, semakin kamu menyukainya. Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan tempur Huli sendiri tidak kuat, dia sebenarnya adalah seorang warlock pemanggil dan tidak berspesialisasi dalam serangan tubuh. Mengendarai di belakang Griffon Heavenly Emperor, serangkaian mantra seperti berkat Huli, berkat ejaan peningkatan suka, hanya sesaat, kekuatan Kaisar Surgawi Griffon berlipat ganda. Sangat disayangkan bahwa semua mantra berkah Bolivia dan mantra amplifikasi tidak berpengaruh pada mengumpulkan energi. Sihir pengumpul Ki ditujukan untuk kuantitas, dan harus memerintahkan prajurit dari ras yang sama. Ki mengumpulkan kekuatan magis hanya terkait dengan ranah, dan setiap kali Anda menaikkan ranah, jumlah energi pertarungan yang dapat dikondensasi meningkatkan bagian. Mantra seperti berkat, serta mantra seperti amplifikasi, tidak akan mempengaruhi efek kekuatan gaib. Bagi Teran, menjadi gunung orang lain hanyalah rasa malu terbesar di dunia, tidak ada seorang pun. Tetapi untuk burung dan orc, ini bukan masalahnya. Meskipun mereka akan malu menjadi tunggangan, alasan untuk malu berbeda. Untuk burung dan orc, satu-satunya hal yang membuat mereka merasa malu adalah menjadi gunung yang lemah. Jika mereka bisa menjadi raja yang tak terkalahkan, atau gunung orang bijak tertinggi, mereka tidak hanya akan merasa malu, tetapi akan merasakan kemuliaan tertinggi. Ambil Liemar sebagai contoh. Jika Anda ingin menyerah pada kuda betina sejati, maka Anda harus menaklukkannya dan membuktikan bahwa Anda layak atas kekuatannya. Selama Anda bisa membuktikannya, maka kuda ganas ini akan menjadi tunggangan Anda, dan tidak akan pernah menyerah seumur hidup. Suku Griffon tentu saja berbeda dari kuda betina biasa, lagi pula, suku Griff bijaksana. Tetapi karena kebijaksanaannya, begitu dia menyerah, dia tidak hanya akan mengikutinya selamanya, tidak hanya tidak pernah menyerah, tetapi dia bahkan tidak akan menjadi tunggangan bagi orang lain. Karena itu, dalam sejarah, kekuatan tertinggi dari semua ras hanya memiliki satu gunung sepanjang hidup mereka. Sekalipun kekuatannya ditingkatkan nanti, Mount tidak akan diganti. Gunung dan pemilik pada dasarnya terikat satu sama lain, hubungan antara satu sama lain, meskipun bukan orang yang dicintai, lebih baik daripada orang yang dicintai. Anda tidak akan pernah mendengar bahwa gunung yang kuat memberontak melarikan diri, atau menyerang pemilik secara terbalik. Satu hari adalah gunung, itu akan menjadi gunung selama sisa hidupnya, dan itu tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, tidak perlu untuk sumpah, maupun kontrak apapun. Begitu satu sama lain dikonfirmasi, itu abadi. Bahkan jika suatu hari, Kaisar Griffon tidak terkalahkan, dia akan tetap menjadi gunung Huli, dan tidak akan pernah berubah. Faktanya, ini sama dengan anak anjing domestik, bahkan jika anak anjing tumbuh menjadi anjing besar, ia bahkan dapat bersaing dengan harimau dan macan tutul, dan sikapnya terhadap Anda tidak akan berubah. Untuk periode waktu berikutnya, Huli mengendarai Griffon Heavenly Emperor, terus-menerus menyelidiki dan belajar di Griffon Marsh. Bahkan, Huli juga menyebut nama manusia untuk Kaisar Griffon masa depan ini, Jiu Xiao. Nama Jiu Xiao adalah metafora untuk Kaisar Griffon. Suatu hari, cepat atau lambat, dia akan berdiri dengan bangga di atas Jiu Xiao, memandang rendah dunia dan menjadi raja yang tak terkalahkan yang tertinggi. Untuk nama ini, Kaisar Griffon masa depan, yang sekarang Jiu Xiao, sangat menyukainya. Dia awalnya hanya anggota paling umum dari suku Griffon. Tetapi sekarang, meskipun dia telah menjadi Gunung Huli, pada saat yang sama, dengan bantuan Huli, dia telah menjadi Jenderal 3.000 pasukan. 3.000 Griffin ini dipilih dengan cermat oleh Huli. Dari 3.000 orang ini, setiap orang memiliki kekuatan, bakat, dan bakat super. Sebelum hari ini, 3.000 orang ini secara acak memilih satu, yang semuanya perlu diperhatikan oleh Jiu Xiao. Tapi sekarang, mereka harus mematuhi perintah Jiu Xiao dan menjadi prajurit biasa di bawah komando Jiu Xiao. Setelah mendaftarkan 3.000 pasukan, di waktu berikutnya, Huli duduk di belakang Jiu Xiao, memimpin 3.000 pasukan elit, terus bertempur. Tentu saja, yang disebut pertarungan dan perkelahian sebenarnya adalah berburu, tetapi tujuan berburu sangat kuat. Di bawah kendali Huli, Jiu Xiao dan pasukan yang diperintahkan olehnya akan mengalami banyak pertempuran setiap hari. Selama pertempuran, Jiu Xiao terus menampilkan kekuatan untuk mengumpulkan energi sesuai dengan instruksi Huli. Pada awalnya, 3.000 pasukan elit tidak diyakinkan oleh Jiu Xiao. Tetapi dengan berlalunya waktu, ketika Jiu Xiao awalnya bisa memadatkan 3.000 dao semangat juang menjadi satu tubuh, letusan kekuatan teror langsung menekan semua ketidakpuasan. Di bawah situasi 1 ke 1, kekuatan tempur Jiu Xiao masih belum masuk. Tapi begitu kekuatan tempur dan kekuatan 3.000 pasukan elit dikumpulkan, kekuatan tempur Jiu Xiao tak terkalahkan. Seluruh pasukan 3.000 elit, tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan pukulan Jiu Xiao.
Selama proses berburu, mereka sering terbang jauh ke tanah, dan kemudian 3.000 pasukan mengumpulkan semangat juang mereka dan mengangkut mereka di sekitar tubuh Jiu Xiao. Selanjutnya, Jiu Xiao meluncurkan kekuatan magis Qi, meringkas 3.000 semangat juang menjadi satu. Dibungkus dalam semangat bertarung yang sengit, Jiu Xiao berubah menjadi tubuh cahaya yang dibentuk oleh kekuatan bertarung, dan semua mangsanya seperti ayam dan anjing, dan langsung dipenggal. Meskipun kekuatan Jiu Xiao masih sangat rendah, ia telah menjadi salah satu dari 10.000 tuan atas suku Griffon berdasarkan kemampuannya mengumpulkan energi. Selama perburuan, Huli tidak menganggur. Di sekitar mangsa itu, biasanya ada rumput roh dan ramuan langka yang berharga dan langka. Setelah memetik sejumlah besar rumput roh dan eliksir, Huli membuka alkimia dan membantu Jiu Xiao memperbaiki sejumlah besar eliksir tambahan. Dalam sekejap 3 tahun telah berlalu. Hanya dalam 3 tahun, negara Jiu Xiao dipromosikan secara paksa oleh seluruh tingkat dengan bantuan obat pil. Dengan peningkatan ranah, pasukan komandan Jiu Xiao juga telah berubah dari 3.000 menjadi 30.000. Ketika Jiu Xiao menyatukan semangat juang pasukan 30.000, kekuatannya akhirnya melompat dari 10.000 di depan klan Griffon ke top 100 dari klan Griffon. Dihadapkan dengan peningkatan kecepatan Jiu Xiao yang gila, semua anggota suku Griffon mengagumi pemeran 5 tubuh di Tanah Huyun, yaitu Huli. Apa itu kemampuan? Inilah kemampuannya. Jelas seorang prajurit biasa yang tidak berguna, tetapi di bawah pasukan Huli, hanya perlu 3 tahun untuk meningkatkan peringkat dari lebih dari 200.000 menjadi 100 teratas. Apalagi, meski kearifan suku Griffon tidak terlalu tinggi, tetapi mereka tidak bodoh. Semua orang tahu bahwa ada banyak abadi yang disempurnakan oleh Huli, mulai dari 5 hingga 10 tahun, dan Jiu Xiao terikat untuk menjadi tuan pertama dari klan Griffon. Menurut aturan klan Griffon, tuan pertama klan Griffon adalah Raja Griffon dari klan Griffon. Yang disebut di bawah 1 orang dan lebih dari 100 juta orang berbicara tentang Jiu Xiao. Meskipun tidak mungkin untuk saat ini, semua orang tahu bahwa langkah ini cepat atau lambat. Hal yang paling langka adalah bahwa bahkan jika Anda tahu bahwa hak dan status Jiu Xiao akan terus meningkat, tidak ada yang akan cemburu padanya. Semua orang suku Griffon tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat benar-benar membiarkan suku Griffon lepas landas. Begitu kekuatan Jiu Xiao dapat dengan cepat ditingkatkan. Ketika semakin banyak pasukan dapat diperintahkan oleh Jiu Xiao, kekuatan dan kekuatan klan Griffon juga akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Meski di permukaan, hak dan status semua orang memang berkurang. Namun pada kenyataannya, hak dan status nyata setiap orang meningkat. Belum lagi bagaimana Huli dan Jiu Xiao berlatih siang dan malam. Di sisi lain, dalam 3 tahun, Sui Qianyu mengintegrasikan semua sumber daya suku Yunlang di dataran Yunding, dan mendirikan 3 legiun utama. Tentara besar pertama adalah Korps Marinir yang dipimpin oleh keluarga buaya. Legiun terbesar kedua adalah pasukan tempur udara yang dipimpin oleh Sirius. Legion terbesar ketiga adalah Bow and Arrow Legion yang dipimpin oleh klan Serigala Biru. Semua prajurit dari 3 legiun utama dipilih dengan hati-hati, dan yang terbaik dipilih. Setiap prajurit dipilih dengan cermat. 3 legiun utama dicocokkan dalam rasio 1 ke 1. Ada puluhan juta korps tentara, puluhan ribu korps udara, dan puluhan ribu korps busur dan panah. Selain 3 korps utama, 3 korps juga memiliki 20 juta korps cadangan, yang dilatih siang dan malam. Setelah legiun utama memiliki terlalu banyak kerusakan, itu akan menarik pasukan dari legiun cadangan untuk menambahnya. Untuk saat ini, kekuatan utama dari suku Yunwol plus cadangan, total 90 juta pasukan. 90 juta tentara, untuk suku Yunlang, jelas merupakan singular. Bagaimanapun, dataran tinggi Yunding sangat luas dan wilayahnya tidak terlukiskan. Pada hari itu, Sui Qianyu meninggalkan kota klan Kera besar dan bergegas ke pegunungan Yunlang, yang memakan waktu 3 bulan. 3 bulan tidak lama, tetapi Anda perlu tahu, 2 tempat ini hanya 2 poin di dataran tinggi Yunding, yang tidak jauh dari sana. Dengan kekuatan dan kecepatan Sui Qianyu saat ini, hanya dibutuhkan selusin napas untuk mengelilingi dunia nyata. Setelah sedikit pertobatan, Anda bisa tahu betapa mengerikannya daerah dataran tinggi Yunding. Keluarga kera raksasa dengan total populasi 300 miliar sebenarnya hanya menempati sekitar 10% dari dataran tinggi Yunding. Berbicara secara konservatif, jumlah orang dari suku Yunlang juga 3 triliun. Karena itu, 100 juta tentara, dibandingkan dengan 3 triliun orang, benar-benar tidak ada artinya. Dan yang paling penting adalah bahwa 3 legiun utama adalah tentara elit yang memilih 1 dari 30.000. Keluarga kera besar yang akan mereka hadapi tidak jauh berbeda dari keluarga domba. Meskipun, memang ada prajurit serigala yang secara tidak sengaja terluka saat berburu domba di dunia ini. Tapi klan serigala yang terbunuh oleh domba itu sangat sedikit. Adapun suku buaya, suku serigala langit, dan suku serigala biru, hampir tidak mungkin untuk dibunuh oleh suku domba. Awalnya, Sui Qianyu juga berencana untuk berlatih sebentar.
Tapi tidak ada cara, ada terlalu banyak tentara klan serigala, konsumsi pelatihan, dan konsumsi pertempuran yang sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Selain itu, seperti kata Wolf King dan Wolf Queen, kehidupan klan serigala adalah untuk mendukung perang, dan tidak perlu disebut pelatihan. Dan ternyata tidak ada pelatihan, lebih banyak olahraga daripada olahraga. Meskipun pergi ke medan perang tanpa pelatihan akan menyebabkan banyak korban yang tidak perlu. Tapi keluarga serigala takut mati. Apakah Anda takut pada korban? Jelas, setidaknya ada 3 triliun ras serigala total, dan bahaya terbesar yang tersembunyi adalah jumlahnya terlalu besar. Baik Wolf King dan Wolf King telah ada selama ratusan juta tahun, dan tidak ada yang tahu pentingnya mengendalikan kuantitas lebih baik daripada mereka. Menurut Raja Serigala dan Ratu Serigala, jumlah klan serigala terlalu besar, Anda harus menemukan cara untuk mengkonsumsi 60%. Meski kedengarannya kejam, tetapi jika jumlahnya selalu dipertahankan pada skala hari ini, maka akan terus berlipat ganda. Tidak akan butuh waktu lama bagi suku Yunwol di dataran tinggi Yunding untuk mencapai 10 triliun. Begitu jumlah ini benar-benar tercapai, lingkungan ekologis di dataran Yunding akan sepenuhnya hancur. Sejumlah besar babi, kuda, sapi, dan domba telah diburu habis-habisan, tak lama kemudian suku Yunlang akan menghadapi kelaparan. Karena itu, bagi klan serigala, sejumlah besar korban sebenarnya bukan hal yang buruk. Bahkan jika itu bukan hal yang baik, itu pasti merupakan hal yang baik untuk seluruh klan serigala. Karena baik Raja Serigala maupun Ratu Serigala tidak akan keberatan dengan kematian atau cedera, Sui Qianyu tidak perlu khawatir. Segera, di bawah komando Sui Qianyu, pasukan 30 juta ras serigala menuju ke tempat berkumpulnya ras kera raksasa dan melanjutkan dengan kecepatan penuh. Karena klan serigala mengendalikan padang rumput dari dataran tinggi Yunding, jadi, klan serigala berhasil menyembunyikan klan kera besar di setiap gerakan. Sampai pasukan 30 juta serigala tiba di sekitar kota kera raksasa, mereka tidak diperhatikan. Dengan perhitungan yang disengaja dan perhitungan yang tidak disengaja, dengan perhitungan yang disiapkan dan persiapan yang tidak siap, Flying Wolf Army dengan mudah terbang ke tembok kota dan membuka gerbang kota. Pasukan klan buaya bergegas di sepanjang 8 gerbang. Blue Wolf Archer Legion, tanpa darah, menempati semua dinding dan semua bangunan di kota. Menghadapi pasukan serigala yang sangat besar, ras kera raksasa tidak memiliki perlawanan sama sekali. Didorong oleh pasukan klan buaya, semua orang dari klan kera besar menyusut di rumah dan tidak berani bergerak. Entah mereka didorong ke alun-alun dan dikelilingi oleh air. Di masa lalu, begitu klan serigala menghancurkan kota itu akan secara alami mencuci seluruh kota, dan semua orang klan kera besar akan dimakan habis, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Tapi sekarang, komandan pasukan adalah Dewa Bulan dari klan serigala, dan tidak ada yang berani melanggar perintah yang dikeluarkan oleh Dewa Bulan. Tidak peduli seberapa lapar atau serakah, tidak ada yang berani makan orang-orang dari ras kera besar. Semua pasukan klan serigala tahu bahwa begitu mereka berani melanggar perintah Dewa Bulan, mereka tidak perlu Dewa Bulan untuk berbicara, dan serigala di sekitar mereka akan langsung memakannya pergi, dan tidak ada tulang yang tersisa. Dalam sehari, tempat pertemuan luas kera raksasa benar-benar dihancurkan. Sepanjang proses, kecuali beberapa kera raksasa pemberontak tewas di tempat dan menelan, pada dasarnya tidak ada pertempuran terjadi. Segera, saat seluruh kota ditempati, laporan pertempuran dengan cepat dihitung. Selama seluruh pertempuran, klan kera raksasa membunuh lebih dari 30.000 orang dalam pertempuran, dan kemudian menyerah sepenuhnya. Setelah menguasai seluruh kota, di bawah perintah Sui Qianyu, perintah diteruskan. Pertempuran ini bukan pertempuran yang tidak diumumkan, juga bukan pertempuran tanpa alasan. Awalnya, Sui Qianyu menerima undangan dari klan kera besar dan menjadi divisi militer tertinggi dari kera-kera besar. Meskipun ritual dan prosedurnya tidak berjalan, semua ras kera besar tahu tentang itu. Bahkan, karena dapat dipilih oleh Putri Bulan, orang-orang dari kera raksasa sangat senang. Selain itu, 300 miliar orang dari klan kera besar tahu bahwa, untuk membangkitkan klan kera besar, Putri Yue mencoba racunnya sendiri dan mengatasi masalah racun serigala awan. Tapi, tepat ketika semua orang dari klan kera besar berharap untuk makan daging serigala awan, berharap untuk kesehatan fisik mereka, dan berharap untuk kebangkitan kera-kera di langit, Raja kera raksasa memalingkan mukanya dan tidak mengenali orang-orang. Dia merampas semua hak dari Sui Qianyu dengan alasan bahwa Sui Qianyu tidak mengadakan upacara pengorbanan surga dan tidak secara resmi menjadi divisi militer tertinggi klan kera raksasa. Meskipun orang-orang dari kera besar sangat tidak peduli dengan praktik Raja kera raksasa, mereka juga dapat diterima. Mereka tidak peduli siapa yang melakukannya, atau siapa yang membuat mereka bangkit. Bahkan, jika Anda dapat memilih, keluarga kera besar berharap bahwa kera besar ras murni akan memimpin kebangkitan keluarga kera besar, bukan yang disebut divisi militer keluarga Tianhu. Karena itu, perilaku Raja Kera Besar disetujui oleh 300 miliar orang dari kera besar. Termasuk 10.000 tahanan hukuman mati, tidak ada yang mengajukan sedikit keberatan. Tetapi dengan kepergian Sui Qianyu, data eksperimen hanyalah selembar kertas bekas.
Tidak ada yang bisa mengenali tulisan pada dokumen itu. Dengan cara ini, klan kera besar masih sama dengan kera-kera besar sebelumnya. Di bawah kegembiraan udara, kera-kera besar juga berharap bahwa air Qianyu dapat berubah pikiran dan kembali ke kera-kera besar. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa sebelum Sui Qianyu pergi, dia memberitahu Raja Kera Raksasa bahwa itu bukan hal yang kejam. Mulai sekarang, Sui Qianyu memerintahkan ribuan serigala dan secara resmi datang ke pintu. Hanya pada saat inilah semua orang dari keluarga kera besar tiba-tiba menyadari bahwa jika Sui Qianyu benar-benar menjadi divisi pasukan keluarga Yunlang, maka benar-benar tidak ada tempat untuk keluarga kera besar di dataran tinggi Yunding ini. Tidak sampai saat ini bahwa semua orang dari keluarga kera besar tiba-tiba mengerti bahwa kesempitan mereka membuat mereka kehilangan satu-satunya kesempatan untuk kebangkitan keluarga kera besar. Mulai sekarang, Sui Qianyu sudah menjadi dewa klan Yunlang. Bagaimanapun, bahkan jika kera-kera mendapatkan informasi itu, tidak ada yang berani makan daging serigala. Kalau tidak, di bawah komando Sui Qianyu, ratusan juta suku serigala menyapu, dan mereka akan benar-benar punah sebelum suku kera besar tumbuh. Setelah merebut kota, Sui Qianyu tidak bergegas untuk terus bergerak maju, tetapi mulai memasuki kondisi perbaikan. Lagi pula, ada lebih dari 100 juta orang kera besar di tempat berkumpulnya setiap kera besar. Jika Anda tidak mengirim pasukan yang cukup, Anda tidak bisa menekannya. Namun, jika pasukan cukup dikirim, pasokan logistik menjadi masalah lagi. Keluarga serigala adalah hewan karnivora rektum, dan bahkan jika penuh, itu akan segera lapar. Karena itu, kecuali Sui Qianyu dapat memberi perintah untuk memakan semua tawanan kera besar, jika tidak itu ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan dalam satu posisi untuk waktu yang lama. Keluarga serigala cocok untuk menyerang, kemana harus pergi, kemana untuk bertarung, kemana untuk makan dan kemana untuk makan, tetapi tidak cocok untuk garnison. Karena itu, setelah menaklukkan kota, Sui Qianyu tinggal pada saat yang sama ketika dia mengirim pasukan besar untuk berburu untuk mendapatkan makanan yang cukup agar pasukan tetap berjalan. Pada saat yang sama, di bawah perintah Sui Qianyu, pasukan cadangan dibagi menjadi dua, dan kemudian dua kota berhasil dikalahkan. 3 tempat berkumpul terbesar keluarga kera raksasa, yang paling dekat dengan pegunungan Yunlang, ditangkap. Jelas, hal sebesar itu tidak bisa menyembunyikan orang. Segera, berita tentang jatuhnya 3 tempat berkumpul utama menyebar ke seluruh kera besar. Dalam menghadapi situasi hari ini, semua kera besar sangat jelas. Pada saat ini, Putri Yue benar-benar kesal. Seperti yang dikatakan Putri Yue ketika dia pergi, hanya ada satu ras di puncak dataran tinggi Yunding, yaitu ras yang dibantu oleh Putri Yue. Awalnya, di mata semua kera raksasa, Putri Bulan jelas merupakan ungkapan yang besar. Tetapi sekarang tampaknya ini bukan pembicaraan besar, tetapi kebenaran yang sangat besar. Jika Putri Yue tidak dirampas haknya, dia tidak diusir secara terselubung. Sejak saat itu hingga sekarang, kera raksasa telah lama mulai berburu serigala awan dan menjadi sangat kuat. 10.000 tahanan hukuman mati adalah contoh terbaik. Jika 300 miliar kera besar telah menjadi sekuat 10.000 tahanan hukuman mati itu, mengapa harus takut dengan suku Yunwol? Jika semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana Putri Bulan. Belum lagi suku serigala awan, bahkan jika mereka pada saat yang sama melawan suku singa gila, suku harimau macan, dan suku beruang badai. Kera besar juga bisa dikalahkan. Terus terang, dengan 300 miliar prajurit kera yang kuat, bahkan jika Anda mendorong seluruh dunia secara horizontal itu pasti tidak masalah. Namun yang jelas, mimpi ini telah hancur berantakan. Sebagai dewa dari suku Yunwol, Putri Bulan tidak akan pernah membiarkan siapapun memakan daging Yunlang. Bangkitnya kera besar, bahkan satu-satunya peluang yang tak terkalahkan di dunia telah sepenuhnya hilang dan tidak akan pernah dimiliki lagi. Setelah menerima semua berita itu, para pemimpin tempat berkumpul klan kera besar hanya bisa marah. Anda tahu, Raja Kera Raksasa yang disebut adalah pemimpin dari 3.000 tempat berkumpul. Tapi sekarang, Raja Kera Besar telah melakukan hal yang paling bodoh, membuat klan kera besar kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menjadi yang tertinggi dari 10.000 klan, tidak ada yang bisa melawan kejahatan ini. Dan hal yang paling tidak dapat diterima adalah bahwa mereka tidak hanya kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menjadi yang tertinggi dari semua ras. Mulai sekarang, mereka bahkan harus menghadapi kemarahan Putri Yue dan situasi dimusnahkan. Di bawah amarah, 3.000 pemimpin tempat berkumpul bersama-sama dihukum. Di seluruh kota raja, keluarga kerajaan dari klan kera besar, lebih dari 30.000 orang naik dan turun, semua dipenggal dan ditunjukkan kepala mereka, dan mengirim tingkat pertama mereka ke Putri Bulan. Hanya dengan begitu aib Putri Moon akan hilang. Hanya dengan cara ini kemarahan Putri Yue mereda. Hanya dengan cara ini momok pemusnahan kera besar ditenangkan. Tepat setelah kalimat itu disampaikan, sudah terlambat untuk berkomunikasi, dan kabar buruknya datang. Pada saat yang sama Putri Bulan memerintahkan 90 juta pasukan, dan bahkan 3 kera besar. Raja Serigala Awan Klan Serigala Awan dan Serigala Awan Ratu memerintahkan pasukan klan Serigala Awan, menyerang kota Raja Klan Kera Raksasa dengan sikap putus asa.
Setelah Perang Dunia I, klan Kera Besar dan klan Serigala Awan menderita banyak korban. Anda tahu, saat ini, 30 juta pasukan elit klan Kera Besar semuanya dapat dikumpulkan di kota raja. Di sisi klan Yunlang, pasukan paling elit dari 90 juta sepenuhnya dievakuasi oleh Putri Yue. Karena itu, di bawah Perang Dunia I, klan Serigala Awan meninggal lebih dari 3 miliar. 30 juta prajurit kera raksasa, rata-rata, membunuh ratusan prajurit Yunwol. Meskipun suku Yunlang menderita banyak korban, suku kera raksasa juga membayar mahal. Suku-suku Yunwol yang tak terhitung jumlahnya melanjutkan untuk berhasil. Di bawah serangan putus asa, seluruh kota raja kera besar, lebih dari 300 juta orang, dan 30 juta pasukan dibantai. Pertempuran ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Di seluruh kota klan kera besar, semua makhluk terbunuh, dan ayam dan anjing tidak ditinggalkan. Menurut utusan itu, di dalam kota Serigala Awan Raja, tanah itu berlumuran darah, dan bahkan tubuh yang lengkap tidak dapat ditemukan. Lebih dari 300 juta orang dari ras kera besar, 30 juta dari ras kera elit, dimakan habis. Tepat ketika klan kera besar berada dalam keadaan panik, Cloud Wolf King dan Queen Cloud Wolf bersama-sama mengeluarkan ultimatum. Kemuliaan dan keagungan Dewa Bulan tidak bisa difitnah dan dirusak. Sekarang, di seluruh Wangcheng, semua orang dari klan kera besar telah dihukum karena ketidakpedulian dan ketidakpekaan mereka. Awalnya, Cloud Wolf King dan Cloud Wolf Queen juga berencana untuk membiarkan semua pemimpin di area berkumpul klan kera besar secara sukarela menghukum diri mereka sendiri untuk memaafkan kejahatan mereka. Namun, ketika Raja Yunwol dan Ratu Yunwol mengambil keputusan dan berencana untuk mengumumkan ke dunia luar, air mencapai ribuan mil dan tiba di Raja Yunwol dan Ratu Yunwol. Pertempuran melawan Great Ape King City sama sekali tidak direncanakan oleh Sui Qianyu, tetapi diluncurkan oleh Cloud Wolf King dan Queen Cloud Wolf. Pada saat itu, Sui Qianyu memberikan 3 strategi, atas, tengah, bawah, saat mengadakan pertemuan pertempuran. Ketiga strategi ini semuanya diselesaikan oleh Chu Qianyu dari strategi Chu Xingyun. Di antara mereka, strategi terbaik adalah Raja Serigala Awan, dan strategi yang dijalankan oleh Ratu Serigala Pemancingan Awan plus pencegahan. Selama Anda berkonsentrasi untuk menghancurkan kota Raja Kera Besar, dan kemudian membawa prestise kehancuran kota itu akan menghalangi 3.000 kera besar lainnya. Di bawah pamor menghancurkan kota, orang-orang sipil yang ingin menyelamatkan hidup mereka harus mengambil senjata mereka dan membunuh semua pemimpin di tempat berkumpul. Gunakan ini untuk mengampuni dosa dan untuk menenangkan kemarahan Putri Bulan. Dengan cara ini, hanya satu pertempuran yang dibutuhkan, dan kera raksasa tidak akan menerobos. Namun, meskipun strategi ini memang dilakukan sekali dan untuk semua, tetapi di mana Sui Qianyu tega membantai 300 juta orang kera raksasa di seluruh kota kerajaan. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Sui Qianyu masih memilih Zhongche, yaitu untuk mengunyah satu persatu. Dengan pasukan paling elit, satu persatu untuk menangkap setiap tempat berkumpulnya klan kera besar, kerusakan seperti itu minimal. Tentu saja, masih ada strategi, yaitu mendeklarasikan perang secara langsung, dan kemudian kedua pasukan saling berhadapan dan bertarung dalam pertempuran. Namun, strategi seperti itu, Sui Qianyu bahkan lebih tidak mungkin untuk dipilih, setelah semua kematian dan cedera seperti itu akan lebih besar. Saya tidak pernah berpikir, meskipun Sui Qianyu memilih Zhongche, dan dia kebal, dia mengambil 3 kota. Tapi Cloud Wolf King dan Queen Cloud Wolf merasa tidak nyaman dan marah karena Sui Qianyu. Kamu tahu, Sui Qianyu dikeluarkan dengan menyamar setelah ditipu, sangat memalukan dan memalukan, seseorang harus membayar harga jatuh tempo untuk itu. Apa yang membuat Cloud Wolf King dan Queen Cloud Wolf tidak dapat diterima adalah yang paling. Jika Sang Putri Moon begitu memalukan seperti Dewa Klan Serigala, lalu bagaimana mereka memiliki Klan Serigala? Karena itu, di dalam kota Raja Kera Besar, semua orang harus mati. Kalau tidak, rasa malu Putri Bulan tidak bisa tersapu. Kalau tidak, kemarahan Putri Bulan tidak bisa ditenangkan. Sangat disayangkan bahwa setengah dari implementasi kebijakan terbaik dihentikan oleh Sui Qianyu. Kalau tidak, di 3.000 tempat berkumpulnya kera besar, semua pemimpin tingkat tinggi harus membayar hidup mereka untuk kebodohan dan kelambanan mereka. Melihat Raja Serigala Awan, dan Ratu Serigala Awan sangat menyesal, Sui Qianyu tidak bisa membantu tetapi lega. Meskipun Sui Qianyu juga tahu bahwa mereka baik untuknya, mereka bukan untuknya, mereka marah untuknya. Namun, jika semua kelas penguasa di 3.000 tempat berkumpul benar-benar diberikan kepada pot, seluruh ras kera akan benar-benar kacau. Tanpa bantuan kelas manajemen ini, semua perintah Sui Qianyu tidak dapat diunggah sama sekali, dan kerugiannya benar-benar terlalu besar. Meskipun Raja Serigala Awan, dan praktek Serigala Awan Ratu, Sui Qianyu tidak terlalu puas. Tetapi sekarang, apakah atau tidak melakukannya sudah dilakukan, bahkan menghukum mereka tidak lagi masuk akal. Selain itu, Yunlang Wang dan Ratu Yunlang keduanya benar-benar berjuang untuknya. Jika hukuman diperlukan dengan cara ini, siapa yang akan berani melakukan hal-hal untuknya mulai sekarang?
Dan ketika datang ke fundamental, sebagai Raja Serigala Awan dan Ratu Awan Serigala, mereka juga memiliki hak untuk berperang seperti itu. Bahkan sebagai Dewa Bulan dari klan Serigala, Sui Qianyu hanya bisa berhenti paling banyak tetapi tidak bisa menghukum. Waktu dalam mimpi persidangan berlalu sangat cepat. Dalam mimpi uji coba, persepsi manusia tentang waktu juga sangat kabur. Jadi, dalam sekejap, 100.000 tahun berlalu. Selama 100.000 tahun, kera kuno-kuno telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Sui Qianyu dan menjadi pasukan yang kuat di bawah komando mereka. Meskipun daging Yunlang tidak dapat dimakan, daging babi dan domba dapat dijamin di bawah kendali Sui Qianyu. Awalnya, ada daging sapi dan daging kuda untuk dimakan, tapi untuk membentuk kavaleri kera raksasa, serta untuk merebut kembali ladang dan menanam makanan, daging sapi dan daging kuda, seperti daging serigala, dilarang. Di antara mereka, semua kuda telah ditangkap dalam jumlah besar dan dijinakkan ke gunung, yang digunakan untuk membentuk wahana besi kuno tandus. Semua sapi liar juga telah ditangkap dan didomestikasi, dan telah menjadi pekerja utama untuk mendapatkan kembali lahan tersebut. Lebih dari 100.000 tahun, karena banyaknya daging babi dan daging kambing, tubuh kera besar kuno telah berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Meskipun jauh lebih kuat dari 10.000 terpidana mati klan kera besar, tetapi masing-masing juga kuat, dengan punggung yang kuat. Mengontrol kuda perang kuno besar yang sepi, kavaleri besar keluarga kera besar benar-benar merusak dan dapat disebut raja di darat. Bahkan jika itu langsung berhadapan dengan singa, harimau, dan beruang yang kejam, itu pasti tidak akan jatuh. Hanya tentara kera besar saja. Kartu truf terbesar Sui Qianyu adalah 30 juta prajurit elit Sirius, 30 juta prajurit buaya tentara, dan 30 juta prajurit pemanah serigala biru. Mengacu pada buku panduan yang disediakan oleh Chu Xingyun, Sui Qianyu memisahkan warga sipil dan tentara. Meskipun warga sipil biasanya harus berlatih dan bahkan bertarung, tugas utama mereka adalah produksi dan konstruksi. Para prajurit profesional dilatih sepanjang waktu dan tidak terlibat dalam kegiatan produksi atau konstruksi sama sekali. Di antara suku Yunwol, hanya orang-orang paling potensial dan berbakat yang dapat lulus penilaian dan bergabung dengan Luna Corps. Begitu dia bergabung dengan Luna Corps, dia harus menghadapi pelatihan tanpa akhir untuk membuat yang kuat lebih kuat dan sepenuhnya menyadari semua bakat dan bakatnya. Dengan seleksi dan eliminasi yang berkelanjutan, jumlah total Korps Luna Serigala telah berkembang menjadi 300 miliar dalam 100.000 tahun. Dalam 300 miliar Luna Corps, prajurit Sirius 100 miliar, prajurit buaya 100 miliar, dan penembak serigala biru 100 miliar. Dalam 100.000 tahun, pelatihan profesional tentara profesional dengan gila telah meningkatkan kekuatan 300 miliar Luna Corps sebanyak ratusan kali, dan bahkan oleh ribuan dan puluhan ribu. Sekarang, dengan menyebarkan secara acak Legiun Bulan 3 juta bulan, Anda dapat dengan mudah menghancurkan 300 juta, bahkan 30 miliar, atau bahkan 300 miliar Legiun Bulan sebelumnya. Meskipun pasukan klan serigala dari tentara Luna tidak bisa bertarung melawan pasukan yang berat, tetapi dengan penambahan kera besi raksasa, kekurangan ini juga telah sepenuhnya dikompensasi. Wahana kera besi raksasa, menunggangi 4 kuda dewa bumi, memiliki kecepatan super cepat dan dampak super. Setelah diisi, perjalanan besi kera raksasa benar-benar tak terhentikan. Seperti klan serigala, kera-kera raksasa juga merupakan legiun di bawah air Qianyu. Selain 30 juta tentara profesional, 300 miliar warga sipil kera besar biasanya terutama bertanggung jawab atas penanaman dan perburuan, serta pengembangan dan konstruksi. Terutama penambangan sumber daya mineral bahkan lebih penting. Di atas dataran Yunding, meskipun sangat tandus, ada bukit di mana-mana. Namun pada kenyataannya, tandusnya dataran tinggi Yunding hanya di permukaan, bukan di bawah tanah. Batu-batu hitam yang bisa dilihat di mana-mana di dataran Yunding justru merupakan kekayaan yang paling berharga. Meskipun batu hitam tidak berharga, besi hitam yang diekstraksi dari batu hitam adalah bahan logam terkuat dan terberat. Terutama setelah beberapa pemurnian dan penempaan berulang, adalah mungkin untuk menempa baju besi Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Awalnya, Sui Qianyu tidak akan disempurnakan dan dipalsukan. Namun, dalam buku panduan, Chu Xingyun memberikan keterampilan dan metode pemurnian, sedangkan Thunder God Tiandi memberikan keterampilan dan metode menempa. Meskipun kedua teknik ini membutuhkan banyak waktu untuk menjadi akrab dan mengerti, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari dalam waktu singkat. Tapi sekarang, hal terpenting tentang Sui Qianyu adalah waktu. Chu Xingyun menguasai teknologi pemurnian saat ini, tetapi hanya butuh lebih dari 1000 tahun. Raiteon Tiandi menguasai teknologi penempaan saat ini, tetapi hanya membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Sui Qianyu memobilisasi kekuatan 300 miliar kera besar dalam mimpi-mimpi, dan mempelajarinya selama 100.000 tahun, bahkan jika itu sulit, itu harus dipelajari. Ketika klan burung, klan binatang, dan klan naga bertempur dalam kekacauan di seluruh benua kuno yang sepi. Di dataran tinggi Yunding, tidak ada yang tahu, kera raksasa tak terkalahkan Tiki, dan serigala Luna Serigala telah diam-diam didirikan.
30 juta perjalanan klan kera raksasa, 300 miliar pasukan bulan, diam-diam berkembang menjadi kekuatan yang cukup untuk menyapu dunia. Hanya dalam 100.000 tahun, Sui Qianyu telah membuat semua persiapan sebelumnya. Dan di sisi lain, jauh di dalam rawa Griffin, di dalam pegunungan Griffin, suku Griffon, diperintahkan oleh Huli, juga telah maju 200.000 tahun sebelumnya menjadi 30 juta. Pada saat yang sama, di bawah pelatihan intensif Huli, kekuatan Jiu Xiao juga telah mendekati batas. Pada saat ini, kekuatan yang Jiu Xiao dapat perintahkan telah mencapai 3 juta. Meskipun untuk saat ini, Jiu Xiao, yang telah mengumpulkan 3 juta roh juang, tidak dapat bersaing dengan leluhur. Tetapi di bawah tingkat leluhur, kekuatan Jiu Xiao jelas berada di peringkat pertama. Selain kekuatan leluhur, tidak ada yang ingin mengalahkan Jiu Xiao dalam situasi 1 ke 1. Tentu saja, kekuatan tempur Jiu Xiao didasarkan pada 3 juta Griffon Legion. Jadi, pada dasarnya, bahkan di permukaan ia berkepala dingin dengan yang lain. Namun pada kenyataannya, Jiu Xiao harus mengandalkan kekuatan 3 juta Griffon Legion untuk memiliki kekuatan terkuat. Tidak benar-benar siap, hanya bisa dikatakan bahwa sebelum pertempuran, Jiu Xiao tidak terkalahkan. Seperti Sui Qianyu, Huli juga membentuk pasukan profesional di dalam suku Griffin sebagaimana tertulis dalam buku panduan. 3 juta tentara Griffon ini adalah satu-satunya pasukan suku Griffon, dan proporsinya adalah 1/10 dari suku Griffon. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan Huli adalah memperluas situs untuk memiliki lebih banyak sumber daya, dan dengan demikian lebih banyak Griffin. Selanjutnya, Huli akan memperluas jumlah suku Griffin menjadi 300 juta dalam 100.000 hingga 200.000 tahun. Pada saat itu, Jiu Xiao seharusnya telah mencapai puncaknya. Tentara yang Jiu Xiao dapat perintahkan juga secara resmi akan mencapai 30 juta. Ketika bertarung sebelum pertempuran, bahkan jika leluhur bisa datang sendiri, mereka tidak ingin mengalahkan Jiu Xiao. Namun, jika Anda ingin meningkatkan populasi suku Griffon dari 30 juta menjadi 300 juta, Anda harus memperluas secara eksternal. Hanya lebih banyak situs dan lebih banyak sumber daya yang dapat menampung begitu banyak suku Griffin. Sangat disayangkan bahwa hanya 100.000 tahun telah berlalu sejak 300.000 tahun pertama disepakati antara Sui Qianyu dan Huli, dan itu jauh dari tahap kedua. Dalam keputusasaan, Huli dan Sui Qianyu bertepatan, dan mengirim utusan ke pihak lain, menanyakan apakah mereka bisa langsung memasuki tahap kedua dunia. Hampir pada saat yang sama, baik Huli dan Sui Qianyu saling menerima kop surat dan membuat jawaban yang sama. Setelah menerima balasan, keduanya memasuki tahap kedua kompetisi, 200.000 tahun sebelumnya. Sui Qianyu memerintahkan suku Serigala dan suku Kera Besar, mulai dari dataran Yunding di barat dan menaklukkan dari barat ke timur. Huli memerintahkan suku Griffon, mulai dari Griffon Marsh di selatan dan wajib militer dari selatan ke utara. Meskipun kedua belah pihak melihat dunia, area ajakan berbeda. Di antara mereka, Sui Qianyu merekrut makhluk darat, yaitu, wilayah orc. Dan Huli mewajibkan makhluk terbang, yaitu, wilayah keluarga burung. Karena itu, ketika suatu hari, kedua belah pihak menyatukan seluruh dunia, pada kenyataannya, wilayah masing-masing adalah kebetulan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Sui Qianyu menguasai bumi. Dan Huli menguasai langit. Namun, apakah itu suku Yunwol dan suku Kera Besar yang diperintah oleh Sui Qianyu? Masih suku Griffon yang diperintah oleh Huli. Untuk saat ini adalah kelompok etnis yang paling rentan di dunia lama. Oleh karena itu, meskipun langkah kaki koleksi dimulai, Huli dan Sui Qianyu tahu bahwa gerakan mereka tidak boleh terlalu besar. Setelah seluruh orc, atau rebound kuat dari seluruh klan burung, ia pasti akan menyerah pada usahanya. Oleh karena itu, langkah-langkah permohonan Sui Qianyu dan Huli sangat berhati-hati, sedikit, untuk berkembang keluar langkah demi langkah. Menurut catatan dalam buku panduan, semakin besar situs, semakin banyak sumber daya yang Anda miliki. Semakin banyak sumber daya yang Anda miliki, semakin banyak orang yang dapat Anda miliki. Dan dengan lebih banyak orang, Anda secara alami dapat memiliki lebih banyak pasukan. Oleh karena itu, perluasan Sui Qianyu dan Huli terutama didasarkan pada tanah pendudukan, dan tidak secara berlebihan menyerang kelompok etnis yang tinggal di daerah ini. Selama 200.000 tahun ke depan, pasukan kedua telah meningkat sedikit, wilayah di bawah kendali mereka juga telah sedikit meningkat, dan jumlah orang dan tentara mereka juga telah meningkat sedikit. Akhirnya, ketika keduanya menghabiskan 300.000 tahun pertama dalam mimpi percobaan, mereka secara diam-diam mengendalikan benua barat dan langit selatan. Sejauh ini, barat laut daerah yang dikuasai Huli dan tenggara daerah yang dikuasai oleh Sui Qianyu telah terhubung. Di seluruh wilayah benua kuno Tandus, sudah ada dua pihak di timur, barat, selatan, utara, tengah, dan 5 arah, dikendalikan dan ditempati oleh Sui Qianyu dan Huli. Dengan 300.000 tahun pertama berlalu, kekuatan individu Sui Qianyu dan Huli juga telah mencapai puncaknya. Tentara di bawah kendali telah mencapai jumlah yang luar biasa. Sui Qianyu tidak akan banyak bicara. Sekarang, kera-kera raksasa telah meningkat menjadi 300 juta.
Adapun orang-orang biasa dari keluarga kera besar, bahkan Sui Qianyu, mereka tidak tahu skala apa yang telah mereka kembangkan. Adapun suku Yunwol, tak perlu dikatakan bahwa jumlah totalnya pasti lebih dari 10 kali lipat dari klan kera besar. Huli tidak membuang waktu dengan sia-sia. Dengan 300.000 tahun pertama berlalu, total populasi suku Griffon mencapai 300 juta. Jumlah suku Griffin akhirnya mencapai 30 juta. Sama seperti ini, tidak ada. Dalam 200.000 tahun terakhir, panen terbesar Huli adalah menerima klan Elang Emas dan klan Changying secara terpisah. Ngomong-ngomong, itu sebenarnya kebetulan. Pada saat itu, elang berkepala 9 yang diukir oleh Huli dalam perjalanannya, Diao Jiu, mengetahui bahwa Huli telah menjadi divisi militer tertinggi suku Griffon, dan berlari langsung ke pintu, meminta bantuan dari Huli. Untuk permintaan bantuan Li Jiu, Huli tidak menolak dan mengirimnya Gunung Jiu Xiao langsung, bersama dengan Diao Jiu, untuk memimpin pasukan hanya 3 juta suku Griffon pada waktu itu, dan membunuh suku-suku Golden Eagle sepanjang jalan. Meskipun divisi klan Tianhu tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan internalnya. Tapi kali ini, itu adalah putra kepala asli klan Elang Emas yang meminta bantuan. Dan seluruh klan Elang Emas yang meminta bantuan. Oleh karena itu, apakah itu disetujui atau ditolak, itu adalah masalah antara kedua suku, dan tidak ada hubungannya dengan divisi militer suku Tianhu. Selain itu, Diao Jiu juga berjanji bahwa setelah dia melaporkan pembalasan berdarahnya, dia akan memimpin seluruh klan Elang Emas dan mengikutinya sepanjang hidupnya. Naik Daoshan, turun api, dan mati. Menghadapi hal yang begitu baik, bagaimana mungkin Huli menolak? Dengan Hulis Mount Jiuxiao, Diao Jiuyi membunuh suku Golden Eagle sepanjang jalan, dan setelah membunuh semua musuh, naik tahta Raja-Raja Wali Emas. Selanjutnya, Diao Jiu memenuhi janjinya, memimpin 30 juta klan Raja Wali Emas, bergabung dengan jajaran Huli, Masou Wei Huli menantikan. Atas dedikasi Li Jiu, Huli sangat disambut dan telah memberinya nama baru, Angin Air Mata. Nama itu diberikan karena 8 kepala di belakang 9 pundak yang diukir begitu menakutkan. Seperti 8 pedang terbang, angin dan listrik terbang ke arah vertikal dan horizontal, dan bahkan angin terbelah. Setelah lebih dari 200.000 tahun budidaya, kekuatan Diao Jiu juga berubah setiap hari. Meski di atas lineup, ia jelas bukan lawan Jiu Xiao. Tapi di lingkungan lain, Jiu Xiao jelas bukan lawan Diao Jiu. Di mana 8 kepala Diao Jiu terbang, esensi dan darah jantung mangsa akan ditarik ke dalam kekuatan unsur paling kuat dan diserap ke dalam tubuh Diao Jiu. Dalam sekitar 200.000 tahun terakhir, Diao Jiu menggunakan 8 kepala untuk melahap darah dari jantung binatang buas yang tidak dikenal. Ini menarik hati, darah dan darah dari ratusan juta binatang buas dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Perilaku budidaya Diao Jiu dapat digambarkan sebagai gelombang gila. Mulai sekarang, kekuatan Diao Jiu sangat besar, dan caranya tinggi, sebanding dengan kekuatan leluhur. Yang paling gila adalah tidak ada batasan untuk perbaikan ini. Selama Anda menggali hati orang lain, Anda bisa melahap hati dan darah orang lain. Menyerap energi yang terkandung dalam esensi dan darah jantung mangsa dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, Anda dapat meningkatkan budidaya Anda tanpa batas. Dengan latihan kultivasi tanpa dasar dan daosing, kekuatan tempur Diao Jiu sangat menakutkan. Selama dijamin tidak mati, teruslah berlatih, setelah menelan cukup banyak musuh. Cepat atau lambat suatu hari, bahkan para leluhur dapat saling berhadapan satu sama lain secara langsung, dan bahkan memenangkan pertempuran. Dengan cara ini, pasukan Huli memiliki 2 kelompok etnis besar, yaitu klan Elang Emas dan klan Griffon, salah satu dari 2 keluarga kerajaan dari klan Iblis masa depan. Selain itu, Huli serius meragukan bahwa ukiran 9 ini adalah salah satu dari 3 kaisar iblis dari suku iblis masa depan, Kaisar Langit Emas Lang. Dengan peningkatan Siwei dan Daosing yang tak terbatas, angin yang sobek, yaitu, Diao Jiu, memiliki potensi absolut untuk menjadi seorang kaisar iblis. Awalnya, setelah mengambil Diao Jiu dan 30 juta klan Elang Emas, Huli sudah sangat senang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Raja Elang dari suku Tianjing baru saja dikumpulkan di sini, tetapi dia telah menemukan semuanya dan ingin bekerja untuk Huli. Menghadapi efek yang tidak bisa dijelaskan ini, wajah Huli bingung. Tidak sampai Raja Elang, yang datang jauh-jauh tidak jauh dan bertemu Huli, dia tiba-tiba menyadari. Raja Langit ini bukan orang lain, itu adalah elang langit abu-abu hitam yang diselamatkan Huli di salju elang langit. Sebelum kepergiannya, Huli mempercayakan Raja Wali Muda ke divisi militer Aquala. Dengan berlalunya waktu, elang kecil ini telah memperoleh banyak sumber daya dan memiliki tuan yang paling cemerlang. Ditambah dengan elang muda kecil siang dan malam, latihan gila tanpa henti. Akhirnya, hari ini, lebih dari 200.000 tahun kemudian, dengan kekuatan absolutnya, ia menjadi Raja Elang yang baru. Dalam menghadapi kasih sayang dan kesalehan, Huli tidak bisa menolak efektivitas elang muda. Tidak hanya elang muda memimpin 30 juta Skyhawk berlaku, tetapi, kekuatannya sendiri juga menakutkan. Kemampuan elang kecil berada di atas sepasang cakar.
Dengan cakar emas yang tajam dengan diameter lebih dari 10 meter dapat dipadatkan pada jarak 10 juta meter. Dengan cakar ke bawah, bahkan batu akan langsung terfragmentasi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa, dalam waktu elang muda itu bernapas, dengan 2 cakar berayun terus-menerus, ia dapat mencabut 3.000 cakar dan langsung mencubit 3.000 target. Yang paling berharga adalah bahwa elang muda itu terlihat sangat tua pada waktu itu, baru berusia 1 tahun, tetapi itu terlihat seperti berumur 10 tahun, karena kekuatan gaibnya. Kekuatan gaib Chang adalah hukum percepatan waktu dalam hukum waktu. Pada saat itu, ketika Huli pertama kali bertemu elang muda, aturan persembunyiannya memasuki ranah kedua, hanya memungkinkan kecepatan waktunya meningkat 30 kali lipat. Tetapi hari ini, 300.000 tahun kemudian, hukum hijau elang muda itu sendiri telah mencapai puncaknya, dan dapat meningkatkan kecepatan waktunya menjadi 30 juta kali lebih menakutkan. Di bawah percepatan 30 juta kali, elang muda telah berlatih selama 1 tahun, yang setara dengan 30 juta tahun untuk makhluk biasa. Selain itu, semua luka yang dipecahkan oleh cakar elang akan meningkatkan kecepatan perdarahannya hingga 30 juta kali. Pada dasarnya, selama cakar tajam yang dibentuk oleh emas tajam menggores luka itu sudah mati. Bahkan jika hanya ada setetes darah dari luka itu, setetes darah ini akan meningkat 30 juta kali dan menjadi 30 juta tetes di bawah pengaruh kekuatan sihir Chang. Pada dasarnya, hanya sesaat darah mangsa akan disemprotkan secara instan. Setelah kehilangan semua darah dalam tubuh, tentu saja itu hanya bisa mati. Kekuatannya sendiri ditingkatkan tanpa batas, dan 1 tahun penanaman setara dengan penanaman 30 juta tahun oleh orang lain. Ditambah dengan efek mengerikan dari kekuatan Chang, selama elang muda terus berlatih, bahkan jika itu menghadapi kekuatan leluhur, saya khawatir tidak akan pernah ada rasa takut. Untuk menghargai elang kecil atas kesetiaan dan makna mereka, Zin Illustrated. Huli memberi elang muda nama baru King Chang. Akibatnya, Huli duduk di antara 3 keluarga kerajaan dari klan iblis masa depan, klan elang emas, klan Gosauk, dan klan Griffon. Pada saat yang sama, selain nenek moyang iblis, 3 kaisar iblis yang paling kuat, elang angin emas yang terkoyak, elang Griffon 9 langit, dan elang langit-langit biru, semuanya ada di tangan Huli. Saya tidak tahu apakah itu karena nasib atau kebetulan. Huli hampir yakin bahwa angin kencang, Jiu Xiao, dan King Chang adalah 3 kaisar iblis untuk masa depan. Setelah pasukan suku dan 3 kaisar iblis berhasil, Huli akhirnya berhasil bangkit. Dalam 300.000 tahun ke depan, sesuai dengan perjanjian asli, Huli dan Sui Qianyu akan memasuki negara bersama. Kedua saudari itu bergabung untuk menaklukkan seluruh dunia yang sepi. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, Giant Ape Tiki dari Sui Qianyu, dan Luna Divine Group mulai memasuki benua selatan yang diperintah oleh Huli. Pada saat yang sama, 3 legiun utama di bawah Huli, The Griffon Legion, The Gosauk Legion, dan Golden Eagle Legion mulai memasuki benua barat yang dikuasai oleh Sui Qianyu. Akibatnya, Sui Qianyu telah menduduki semua benua di barat dan selatan. Huli mendominasi barat dan selatan, semua langit. Kali ini ekspansi tidak membutuhkan pertempuran. Bagaimanapun, barat dan selatan sebenarnya telah diperintah oleh Sui Qianyu dan Huli. Selama mereka tidak keberatan, tidak ada yang akan keberatan. Dengan perluasan situs dan peningkatan sumber daya, kekuatan kedua belah pihak telah sangat ditingkatkan. Setelah 300.000 tahun kedua berlalu 100.000 tahun, perkembangan kedua belah pihak telah memasuki keadaan puncak. Sui Qianyu tidak akan memerinci. Bahkan Sui Qianyu tidak tahu berapa banyak orang yang dimiliki Yunlang dan kera besar. Sedangkan untuk Huli, lebih baik. Suku Golden Eagle, suku Griffon, dan suku Gosauk semuanya tumbuh hingga populasi 300 juta. Di bawah komando angin kencang, King Chang, Jiu Xiao, dan 3 marsal, ketiga suku itu memiliki sebanyak 30 juta, yang merupakan 1/10 dari total populasi. Menurut kesepakatan masing-masing, selanjutnya, Sui Qianyu dan Huli harus bergandengan tangan untuk benar-benar menduduki seluruh dunia kehancuran. Tapi saya tidak pernah memikirkannya, tepat ketika Sui Qianyu dan Huli mempersiapkan pasukan mereka dan menyesuaikan status mereka hingga batasnya. Naga, Phoenix, dan Kirin. Pertempuran ketujuh naga, burung, dan orc dimulai. Sejak naga menguasai dunia, pertempuran serupa telah meletus 6 kali berturut-turut. 6 pertempuran sebelumnya semua berakhir dengan penghancuran klan naga dan kekalahan total klan burung dan klan binatang. Sekarang, perang suku ketujuh akhirnya mulai tak terelakkan. Di bawah komando singa gila, harimau, dan beruang yang kejam, para orc adalah yang pertama menyamai naga itu. Selanjutnya, burung nasar, elang laut, del, dan ras burung besar lainnya, juga berpartisipasi dalam perang. Pada saat ini, klan naga masih memiliki tangan atas mutlak. Bahkan jika klan burung dan klan binatang bergabung, mereka akan selalu dipatahkan oleh klan naga. Menghadapi pertempuran yang melanda benua yang sepi, Sui Qianyu dan Huli memilih untuk duduk dan menonton. Sekarang, ini bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk bermain, mereka harus belajar untuk bersabar. Tentu saja, Sui Qianyu dan Huli tidak bisa diam, mereka masih harus melakukannya.
Menurut kesepakatan masing-masing, selama periode ini, kedua belah pihak harus saling memperlakukan dengan tulus, berkomunikasi satu sama lain, dan konsisten satu sama lain. Oleh karena itu, di bawah perintah Sui Qianyu, pengrajin klan kera besar menyesuaikan satu set baju besi untuk klan Griffon, klan Elang Emas, dan klan Gosauk. Sebagai pagi yang terbang, baju besi dari tiga ras ini secara alami tidak bisa terlalu berat atau terlalu tebal. Tetapi di tempat yang tinggi, Anda tidak perlu terlalu banyak pertahanan. Seiring berjalannya waktu, ada banyak perang di benua kuno yang gersang. Setiap hari, sejumlah besar burung, phoenix, dan suku naga dikalahkan dan dibunuh. Di sisi Sui Qianyu dan Huli, semua pasukan mengenakan baju besi dan senjata paling canggih. Gosauk, Golden Eagle, dan Griffin tidak cocok untuk senjata. Tapi cakar mereka semua ditutupi dengan lengan cakar logam yang tajam, yang sangat meningkatkan kekuatan destruktif dari tiga cakar. Akhirnya, 100.000 tahun kedua dari 300.000 tahun berlalu. Setelah lebih dari 100.000 tahun pertengkaran, suku naga sekali lagi memenangkan kemenangan dengan mudah dengan keuntungan besar. Bird dan Orc harus menundukkan kepala dan bersiap menandatangani kontrak untuk mengakui dominasi naga terhadap keduanya. Dan setelah memenangkan kemenangan ketujuh, suku naga juga siap untuk mencari banyak sumber daya dan kekayaan dan mengirimkannya kembali ke koleksi Istana Naga. Tetapi pada saat ini, Sui Qianyu memimpin suku kera besar dan serigala awan, merilis skrip dan menaklukkan suku naga. Pada saat yang sama, Huli memerintahkan klan Elang Emas, klan Gosauk, dan klan Griffon, dan merilis skrip untuk menaklukkan klan naga. Dihadapkan pada dua ayat yang tidak bisa dijelaskan ini, klan burung dan klan orc menjadi ngeri, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Di sisi lain, naga tidak bisa dijelaskan. Bukankah mereka sudah menang? Di mana musuh muncul lagi? Ketika seluruh dunia linglung, Sui Qianyu memerintahkan kera raksasa Tiki, dan korps Luna, mulai dari tanah, terus ke timur, tersapu. Huli memerintahkan klan Elang Emas, klan Gosauk, klan Griffon, dan terbang keluar dari langit, terus ke selatan, tersapu. Pada saat ini, baik burung maupun orc berada dalam kondisi sangat lemah. Kelemahan tidak berarti bahwa kita harus melakukan yang terbaik. Kelemahan itu tidak berkelanjutan. Bagaimana burung dan binatang itu bisa menyerah dengan mudah? Oleh karena itu, apakah itu Qian Qianyu, yang didorong oleh tanah, atau Huli, yang didorong oleh udara, menyapu semua jalan dan tak terkalahkan? Meskipun kadang-kadang ada kelompok etnis yang berusaha melawan, tetapi ada pasukan darat di darat dan ada pasukan besar Huli di langit. Di bawah serangan dari darat dan udara, semua perlawanan langsung hancur. Menghadapi pasukan misterius yang tiba-tiba misterius ini, balapan naga benar-benar bingung. Meskipun klan naga memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran dengan klan burung dan klan orc. Namun, apa yang disebut membunuh 1000 musuh akan melukai 800. Kerusakan ras naga sebenarnya sangat besar. Oleh karena itu, menghadapi dua legiun yang muncul secara misterius ini, klan naga memilih untuk menunggu dan melihat sementara. Tetapi justru karena kehati-hatian mereka, mereka melewatkan waktu terbaik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.